Hari ini Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan kita akan langsung berhubung dengan rekan kami, Ferry Prihadi, untuk melihat kondisi terkini dari lokasi. Ferry, hingga kini apakah agenda peresmian masih berlangsung? Robert, seluruh rangkaian peresmian ataupun groundbreaking pembangunan kereta cepat dan juga sentra ekonomi koridor Jakarta-Bandung sudah selesai dan sudah berlangsung selama sekitar 2 jam terhitung pada pukul 10.30 hingga pukul 12 kurang tadi. Dan seluruh acara peresmian ini tadi disaksikan dan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dan proses peresmian ataupun groundbreaking ini tadi diakhiri atau dipuncaki dengan penandatanganan prasasti sebagai tanda dimulainya pembangunan kereta cepat dan juga sentra ekonomi terpadu di kawasan jalur Jakarta dan juga Bandung. Setelah menandatangani prasasti di area yang akan menjadi tempat pembangunan stasiun di Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat ini, tadi Presiden Jokowi juga sempat menaiki salah satu alat berat sebagai simbol ataupun tanda dimulainya pembangunan yang akan berlangsung mulai awal tahun 2016 dan berakhir pada tahun 2018 ini. Prosesi peresmian ataupun groundbreaking ini dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, tidak hanya dari konsorsium pembangunan kereta cepat dari PT Kereta Cepat Indonesia China, tapi juga dihadiri oleh sejumlah menteri, diantaranya Menteri BUMN, Menteri PU Perumahan Rakyat, serta beberapa pemimpin yang akan dilewati wilayahnya oleh pembangunan kereta cepat, seperti tentu saja gubernur dari kedua provinsi, yaitu Gubernur DKI Jakarta dan juga Gubernur Jawa Barat. Dan sebelum penandatanganan ataupun dimulainya area pembangunan kereta cepat ini, tadi Presiden Jokowi terlebih dahulu melihat bagaimana maket ataupun secara miniatur kereta cepat dan mendapatkan penjelasan mengenai spesifikasi teknis kereta cepat Jakarta-Bandung ini, mengenai kecepatannya. Kecepatan kereta cepat ini bisa mencapai 360 km per jam untuk kecepatan maksimum, dan juga untuk kapasitas penumpangnya bisa mencapai 494 penumpang per rangkaian. Dan nantinya pada mulai beroperasi tahun 2018, perharinya akan ada sekitar 50 trip atau 50 perjalanan dari Jakarta-Bandung. Selain Joko Widodo tadi yang menyampaikan sambutan juga, diantaranya adalah Gubernur Jawa Barat, lalu juga perwakilan dari Kedutaan Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia, serta Presiden China Railway Corporation dan juga Presiden dari PT Kereta Cepat Indonesia China. Hampir semua pihak yang memberikan sambutan memberi baik sinyal positif atas pembangunan ini, karena ada beberapa hal yang bisa diraih nantinya. Selain dari pertumbuhan ekonomi yang diharapkan akan lebih baik, juga kawasan saat ini berada di Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, nantinya diperkirakan akan menjadi sentra terpadu khusus yang ramah terhadap lingkungan, karena kawasan Cikalong Wetan ini juga merupakan kawasan perkebunan teh, namun nantinya akan berdiri stasiun kereta cepat, dan ini justru akan memperhatikan pembangunan lingkungan dan akan memajukan masyarakat yang ada di sini. Serta selain di wilayah ini, nanti akan ada 2 wilayah lain di Jawa Barat, yaitu Karawang dan juga Tegaluar, di dekat dengan Stadion Gede Bage di Bandung, yang juga akan membantu merangsang perekonomian masing-masing kawasan tersebut. Robert? Ferry, lalu apa yang ditekankan Presiden dalam kata sambutan yang ia berikan? Ya, ada beberapa hal yang menjadi arti penting pembangunan kereta cepat di wilayah Jakarta-Bandung yang tadi disampaikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo. Yang pertama, dengan pembangunan kereta cepat ini maka diharapkan mobilitas tidak hanya barang tetapi juga jasa dan juga manusia akan menjadi lebih cepat, yang akan menjadi indikator cepatnya pertumbuhan ekonomi negeri ini. Selain itu, Presiden juga menitik beratkan bahwa transportasi massal selama ini sering dilupakan, karena bangsa ini lebih menitik beratkan pada transportasi pribadi, sehingga ke depannya tidak hanya kereta cepat untuk jalur Jakarta-Bandung saja, tetapi juga infrastruktur transportasi massal lainnya akan menjadi fokus dari pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Dan satu hal lagi yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo, bahwa pembangunan kereta cepat ini pure atau murni menggunakan dana investasi seluruhnya dari konsorsium-konsorsium perusahaan Tiongkok dan juga Indonesia, tidak menggunakan APBN, karena APBN dikhususkan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah luar Jawa atau
Indonesia sentris, sehingga Jokowi berharap tidak ada lagi istilah Jawa sentris, melainkan pembangunan infrastruktur akan melihat pada seluruh kawasan Nusantara. Dan berikut kita simak kembali cuplikan pernyataan Presiden Joko Widodo saat membuka dan meresmikan proyek pembangunan kereta cepat. Negara yang efisien, negara yang mempunyai kecepatan dalam memutuskan, kecepatan dalam membangun, itulah nanti yang menjadi pemenang di dalam persaingan antar negara. Oleh sebab itu, kereta api cepat ini adalah salah satunya untuk menuju kepada kecepatan yang tadi saya sampaikan. Kecepatan mobilitas barang, kecepatan mobilitas orang nantinya yang akan mendorong kita memenangkan persaingan antar negara. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah transportasi massal. Kita sudah berpuluh-puluh tahun selalu mengandalkan transportasi pribadi. Transportasi massal lama kita lupakan. Banyak kota-kota yang sudah mulai macet. Tidak hanya Jakarta, tidak hanya Bandung, kota-kota yang lain sudah mulai macet. Adapun terkait analisis mengenai dampak lingkungan dari pembangunan kereta cepat ini tadi sudah digarisbawahi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar bahwa semuanya sudah terurus, semuanya telah terkoordinasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga dengan menteri-menteri yang lain, sehingga diharapkan pembangunan kereta cepat tidak menyampingkan dengan kondisi lingkungan di wilayah-wilayah yang akan dilewati sepanjang Jakarta-Bandung. Kembali ke studio, Robert. Baik, terima kasih Ferry Prihardi atas informasi Anda langsung dari kawasan Jawa Barat.